Bertemu lagi di perbincangan tentang olahraga, ya. Kita akan bahas lagi olahraga di perguruan tinggi, ya. Termasuk juga bagaimana rekreasi, kegembiraan, kesenangan, menghilangkan kepenatan di dalam mencari ilmu, ya. Selama kuliah kita harus berhenti sejenak untuk menghilangkan kepenatan dengan berolahraga tentunya. Masih bersama saya Yuda Prapanca dengan Bapak Dr. Dede Dwiansyah Putra MPD. Pak Dede, ini bagaimana generasi muda ya, khususnya mahasiswa kita ya Pak Dede. Kalau mau rekreasi nggak usah keluar biaya lah begitu ya. Rekreasinya olahraga yang rasanya sama gitu ya, setara dengan menghilangkan kepenatan begitu. Ini bagaimana kalau misalnya ini upaya-upaya kita bisa mencuci otak lah bahasanya mungkin Pak ya, bahwa mahasiswa kita ini harus juga menjaga daya tahan tubuhnya, menjaga kebugaran gitu kan ya, dengan menimbulkan rasa senang seperti layaknya dia datang ke puncak, lalu ke pantai gitu ya, rekreasi-rekreasi yang biasa diminati. Nah ini olahraga rekreasi apakah memang kesana arahnya yang sejatinya adalah untuk bisa kesenangan gitu ya, selain bugar pasti, tapi senang juga dapat dong harusnya, sehingga orang tidak lagi paksaan gitu, menghilangkan capek pada saat olahraga, ngos-ngosan gitu ya Pak pada saat olahraga, malas-malasnya olahraga itu bisa menjadi sebuah kesenangan seperti layaknya kita berrekreasi. Bagaimana Pak Dede, Pak yang bisa dilakukan? Ya, baik Pak Yuda, terkait dengan tadi misalnya kita bicara bagaimana sih agar mahasiswa itu, tapi kayaknya tidak spesifik ke mahasiswa Pak ya, mungkin dosen juga begitu ya, karena kita bicara jangan sampai lupa ya. Karena kita bicara ranah perguruan tinggi ya Pak. Jangan sampai lupa dosen juga ya. Kalau kita sudah berikan gambaran tadi bagaimana Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya fokus karsa dan rasa begitu ya, tapi juga harus raganya diolah begitu ya. Kemudian juga kita bicara tadi untuk menghadapi abad 21 itu kompetensi yang ada 4 kompetensi dan juga dibarengin dengan kemampuan literasi gitu. Nah, pemahaman-pemahaman ini apabila kita sudah kita sampaikan gitu, tentu saja ini akan menjadi pilihan begitu ya, pilihan bagi mahasiswa itu sendiri begitu, apakah tetap akan terjebak pada kegiatan yang sifatnya terkait dengan kegiatan akademik, mungkin akan mendapat nilai, tapi akademik yang bagus tadi seperti saya bilang Pak, soul dan mainnya itu bagus tapi bodinya tidak bagus, tentu saja akan mempengaruhi ketika kita bicara ujian begitu. Bayangkan ketika kita ujian, kita posisinya sedang tidak enak badan gitu, tentu saja akan mempengaruhi main kita begitu. Bagaimana kita menghadapi ujian dengan kondisi flu saja, itu akan berbeda dengan ketika kita misalnya tubuh kita sehat begitu. Nah Pak. Oke Pak, saya tertarik yang tadi sampaikan oleh Pak Dede ya mengenai olah-olah tadi ya. Iya. Ada olah pikir, ya kan? Olah pikir bagaimana dari sisi intelektual, dari sisi kaitan dengan akademik ya. Olah pikir, lalu olah rasa. Iya. Olah rasa ini berkaitan dengan seni ya. Ya, bagaimana mereka peduli, mereka empati gitu ya. Olah seni melatih itu ya. Lalu ada olah rasa. Olah rasa ini kaitan dengan ketulusan ya. Ini lebih kepada religiusitas sebenarnya. Terakhir olahraga ya. Jadi olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga gitu. Jadi 4 olah ini memang harus paripurna ya. Bahkan saya pernah baca juga ya bahwa visinya di Kementerian Pendidikan itu menjadikan masyarakat Indonesia ini menjadi insan yang paripurna. Betul. Yaitu yang 4 olah tadi. Ada sempat saya ikuti juga Menteri Pendidikan yang terdahulu ya Pak Bambang Sudibyo. Dia sampaikan itu 4 itu. Saya baru ingat Pak yang tadi Pak Dede sampaikan bahwa kalau dianalogikan Pak ini bahwa manusia Indonesia ini
yaitu dia pintar sepintar siapa? Einstein ya. Einstein. Ya, Einstein. Lalu dia hatinya lembut. Ya, kalau beliau Pak Bambang itu bilangnya selembut Rasulullah. Wah, luar biasa, subhanallah. Dan terakhir dia sehat sekuat Mike Tyson. Jadi betul-betul insan paripurna itu dia cerdas, lalu dia santun ya, dia berhati salju gitu ya katanya. Lalu dia badannya sekuat Mike Tyson. Ini luar biasa ya, artinya dari sisi keilmuan dia tidak terkalahkan gitu ya. Dari sisi hati betul-betul dia betul-betul penolong, jiwa penolong, empati gitu ya, betul-betul peduli ya terhadap manusia, sesama manusia, dan sekuat Mike Tyson. Mike Tyson itu kan dianalogikan seorang yang kuat ya, berleher beton gitu. Nggak geser dia ketika dipukul, dia nggak geser lehernya. Ya, artinya ini kan insan yang paripurna. Saya ikuti pidato-pidato beliau ya waktu zaman Pak Menteri Pak Bambang Sudibyo pada waktu itu ya. Nah, kalau ini tidak hanya di persekolahan ya, karena mahasiswa ini adalah pendidikan yang dekat dengan kehidupan dalam kehidupan memasuki dunia kerja, memasuki rumah tangga ya kan. Kalaupun misalnya mereka melanjutkan S2 dan S3 itu lanjutan saja, tetapi masyarakat tentunya orang tua ya mengharapkan selesai S1 dia bekerja, dia bisa mandiri dan dia bisa berkeluarga. Nah, harus betul-betul dari sisi olah pikir tadi, olah rasa, olah hati, dan olahraga. Pak Dede, ini kita tidak bisa berlama-lama juga Pak, gitu ya, karena mungkin nanti kita akan masuk kepada olahraga yang mungkin kita kupas lagi sedikit tentang nanti pada tema berikutnya ya Pak, tentang bagaimana di perguruan tinggi, karena ini fokus channel kita ini untuk teman-teman di perguruan tinggi ya Pak. Itu bisa mencerahkan, bisa memberikan pengaruh yang positif. Paling tidak media ini betul-betul sarana untuk bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan dari berbagai ilmu pengetahuan begitu ya, sampai mungkin hal-hal yang sekecil apapun akan kita kupas di sini, kupas tuntas begitu ya Pak Dede. Nah, kita nanti akan bicara tentang bagaimana prestasi, pendidikan olahraga prestasi. Mungkin kalau sudah pada tataran mahasiswa, pembentukannya sudah kelewat ya Pak ya, mungkin dari sejak SD SMP ya, didikan untuk bisa prestasi yang potensial. Tapi paling tidak kalau di mahasiswa ini bagaimana bisa memadukan tentang keilmuan yang dia geluti dengan kebugaran tadi ya. Syukur-syukur di setiap masuk ke perguruan tinggi ada tes kebugaran gitu ya. Iya, tadi sempat ingat tadi ketika Pak Yuda bicara terkait dengan menteri begitu, di tahun mulai 2021 itu sudah digalakkan namanya tes kebugaran siswa Indonesia atau TKSI. Gitu, ya, TKSI begitu. Ya tadi untuk mengukur tingkat kebugaran siswa gitu ya. Dan sekarang juga setelah implementasi dari TKSI itu, sekarang ada namanya itu gerakan sekolah sehat ya Pak, GSS gitu, gerakan sekolah sehat itu yang implementasi gerakan tes kebugaran siswa. Nah, mungkin ke depan Direktorat Perguruan Tinggi mungkin ada tes kebugaran mahasiswa atau tes kebugaran dosen juga mungkin. Oke Pak, kita sama-sama menunggu peran yang besar terhadap Pak Dede ya, yang sudah begitu luar biasa, konsisten terhadap keilmuannya sampai bergelar doktor di ilmu olahraga. Harus betul-betul bisa dirasakan manfaatnya nih, paling tidak untuk satu daerah atau barangkali mungkin menjadi pionir ya di para praktisi keilmuan, para ilmuwan di bidang olahraga. Kita tunggu Pak Dede aksi nyatanya. Mudah-mudahan saya pun ikut terus gemar berolahraga gitu ya. Baik rekan-rekan YouTube, rekan-rekan Adi BPW Jakarta, itu saja dulu yang bisa kita diskusikan gitu. Mudah-mudahan ini menjadi satu solusi ya, atau menjadi satu
keinginan kita untuk kita terus tetap berolahraga, untuk bisa menyeimbangkan ya antara pikiran kita, hati kita, dan raga kita begitu. Namun sebelum ditutup ya, nanti setelah itu langsung kita tutup. Mungkin saya sempat terlupa, silakan Pak Dede kalau ada pernyataan penutup untuk dosen dan mahasiswa terkait dengan apa yang sudah kita perbincangkan, Pak. Ya. Silakan, Pak. Mungkin dari saya mungkin Pak terkait karena kita bicara bahasan olahraga ini, terutama spesifik ke perguruan tinggi juga, harapannya mudah-mudahan perguruan tinggi juga semakin menambah peran ya Pak ya dalam hal membudayakan olahraga sendiri, bahkan dalam hal mencetak ya bibit-bibit atlet yang berprestasi di dalam olahraga. Tapi tentu saja yang paling penting adalah peran perguruan tinggi dalam hal tadi Pak, memudayakan olahraga, memasyarakatkan olahraga, dan memasyarakatkan olahraga baik itu di kampus gitu maupun di kegiatan-kegiatan yang sifatnya akademik begitu. Seperti misalnya contoh di Finlandia itu Pak, saya mengacu Finlandia, setiap 45 menit mereka belajar itu ada 15 menitnya mereka melakukan gerakan. Oh, subhanallah. Tercermin sekarang Pak di perguruan tinggi biasanya mahasiswa itu dosen-dosen itu sekarang memberikan ice breaking gitu Pak. Nah, ini mungkin ke depan di setiap kampus kalau semuanya menggalakkan paling tidak minimal 15 menit atau 10 menit, 5 menit lah mungkin kegiatan yang sifatnya bergerak gitu ya Pak ya. Tadi kalau kita bicara bergerak ya pasti akan menimbulkan kebugaran gitu. Hal-hal itu mungkin ke depan semakin masif agar tadi cita-cita Indonesia Bugar 2035 dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Olahraga gitu ya, mengerucut supaya Indonesia ke depan insan muda itu lebih mempunyai. Baik Pak Dede, terima kasih. Kita akan pernah ada habisnya ini kalau kita bicara olahraga. Terakhir terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.